terbuka. Jadi siapapun yang mendapatkan kesempatan di masyarakat dia akan duduk. Namun demikian kan perkembangan politik ini banyak tokoh-tokoh parpol itu yang dia maju tapi nggak dapat kursi. Nah, bagaimana dia membuat situasi dan kondisi sehingga itu dirumuskan yang disebut dengan tertutup. Mereka berharap tertutup karena kalau tertutup paling tidak dia nomor 1, 2 gitu kan, 1, 2, 3 yang bisa duduk, sedangkan nomor lainnya kita akan tunduk dan patuh dengan kepartaian, terutama Partai Gerindra sendiri. Kalau memang itu harus tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast kita, podcast Bertandang di channel Realita Plus TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, di program podcast Bertandang hari ini, kita alhamdulillah bertandang di Balai Wartawan ya, Balai Wartawan yang memang menjadi home base-nya para awak-awak jurnalis Provinsi Bengkulu yang memang sering ngetem mangkal di sini sambil menunggu narasumber, khususnya di DPRD Provinsi Bengkulu. Kebetulan Balai Wartawan ini berada di samping gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Di dalam komplek DPR. Dalam komplek DPR. Dan alhamdulillah hari ini kita hadir kedua narasumber yang sangat masih muda, ini energik, yang luar biasa karena mereka berdua ini biasa di luar. Karena sehari-hari mereka nih ada yang liputan, ada yang ya membangun komunikasi, biasalah dalam dunia jurnalis. Dan hari ini kita akan membedah sejauh mana peluang, menakar peluang pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU yang sekarang masih menimbulkan banyak tanda tanya dan masih banyak asumsi dan nuansa arah politik ini mau dibawa kemana? Apakah melalui sistem proporsional tertutup ataukah terbuka? Atau mungkin bisa jadi ada kemungkinan ditunda. Nah, untuk membedah itu kedua narasumber ini yang nanti kita akan ajak diskusi apakah seperti apa pandangannya teman-teman. Dan ini tapi sebelum kita diskusi kita perkenalkan dulu ya. Ini Bung Muammar. Panggil nama lengkapnya apa, Bang? Bung Muammar Syarif. Muammar Syarif. Beliau ini selaku praktisi hukum ya. Advokat. Dan beliau ini baru saja dilantik kemarin ya. Selamat ya, Bung. Bung Muammar. Terima kasih. Wah, sapa-sapa dulu adik sana kita. Halo adik sanak sekalian. Itu. Jadi bagi adik sanak yang mungkin butuh pendampingan, butuh jasa konsultasi hukum bisa ke Bung Muam ya? Bisa ya? Nanti kita tayangkan di deskripsi channel di nomor kontaknya. Bisa ya? Boleh. Ini bagian dari pengabdian tokoh muda untuk masyarakat Bengkulu ya. Siap. Dan di sebelah kanan kita ada Bung Iwan. Nah, ini Bung Iwan ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat atau di channel ini memang dia sudah sering menghiasi layar kaca ya. Bung Iwan ini ketua KNPI sekaligus jurnalis senior ya di Provinsi Bengkulu dan wartawan politik saya. Wartawan politik, khusus politik, dan cocok sekali dengan tema yang akan kita diskusikan hari ini. So, kita langsung aja nih, Bung. Bung Muam. Jadi seperti tema kita saat ini kan bahwa menakar peluang arah pemilu 2024 ini apakah nanti proporsional tertutup ataukah terbuka atau kemungkinan terburuk ditunda. Bagaimana pandangan Bung Muam melihat dinamika politik yang sekarang lagi berkembang? Ya, kalau saat ini ya saya masih berkesimpulan kalau pemilu ini tetap akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Ini pandangan ya? Pandangan ya, karena apa? Ya, sistem proporsional terbuka itu kan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ya. Yang saat ini memang berjalan sejak reformasi 1998 kita memang sempat melakukan sistem proporsional tertutup. Tapi kemudian ya kan berubah. MK memutuskan untuk merubah. Dianggap tidak demokratis kan. Akhirnya kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, kemudian ada wacana ya kan ingin kembali membangkitkan sistem proporsional tertutup. Nah, ini menurut saya karena sudah pernah dibatalkan di MK ya kan, bukan dibatalkan ya, diputuskan bahwa kita menggunakan sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka. Ya, jadi
Ya kesimpulannya, ya MK sebagai salah satu pilar demokrasi yang memutus dan menguji undang-undang dasar yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya pasti tetap menurut saya pendapat saya ya tetap akan menggunakan dan memakai atau memutuskan bahwa yang paling baik untuk bangsa kita dalam proses demokrasi kita itu sistem proporsional terbuka. Artinya masih berkeyakinan ya? Ya, Mas, ini pandangan perspektif ya? Ya, perspektif. Ya. Nah, dari Bung Iwan sendiri, lihat dinamika peluang 2024 dengan sistem yang sekarang masih diperdebatkan, bagaimana? Dari tokoh muda, sekaligus jurnalis senior dan jurnalis bidang politik ini. Ya. Baik, selamat siang pemirsa Realita Pos TV. Ya. Jadi kalau kita mengacu dengan regulasi yang ada sekarang, untuk pemilu tahun 2024 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Jika kita mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tadi, dan pemilu serentak itu dilaksanakan pada tahun 2024. Akan tetapi kan yang sekarang menjadi perdebatan itu di tataran pemerintah pusat, khususnya di Senayan itu sedang berupaya mengesahkan bahwa sistem pemilu kita nanti di 2024 itu akan diberlakukan proporsional tertutup. Dan memang analisisnya apa yang membuat berkeyakinan makin kuat arah? Kenapa proporsional tertutup ini semakin kuat? Karena secara logika dengan diberlakukannya pemilu sistem proporsional tertutup ini akan menguntungkan partai politik. Dari hasil evaluasi mungkin ya? Ya, karena selama ini kan yang kita lihat itu dinamika di peta politik itu. Siapa yang meraih suara terbanyak itu yang duduk. Jadi banyak anggota dewan baik DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun hingga ke DPR RI itu orang yang bukan pengurus partai, mereka gabung ke partai, akhirnya dengan modal finansial yang kuat, akhirnya mereka yang duduk. Sementara pengurus partai, ketua partai, sekretaris partai, itu mereka hanya sebagai batu loncatan saja untuk mendudukkan orang yang bukan kader partai. Sehingga ketika itu dibedah di Senayan, di DPR, itu kan kita lihat sekarang banyak partai besar itu setuju bahwa pemilu nanti dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Karena dengan tapi demikian, di publik mereka malah menyatakan sepakat untuk menolak. Ini bagaimana para pimpinan elit politis di Senayan ini? Itu kalau terkait mereka di depan publik mereka menyatakan setuju terbuka. Ya namanya politisi itu kan biasa saja, mereka itu panggung di depan publik beda, panggung di belakang publik berbeda. Sehingga kalau saya berkeyakinan, saya juga sebelum ini sudah beberapa kali ngobrol dengan beberapa tokoh politik di Bengkulu. Bahkan salah satunya tokoh politik nasional yang dari Bengkulu. Dan beliau sudah langsung bertanya dengan MK maupun ke Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Itu peluang untuk pemilu di 2024 itu proporsional tertutup sangat besar. Dan betul dikatakan Bung Muam tadi, dulu kita sudah pernah tertutup. Dan sudah diputuskan oleh MK bahwa kita pemilu sistem proporsional terbuka. Peraih suara terbanyak itu yang duduk di DPR. Akan tetapi sekarang nampaknya dengan seiring kemajuan teknologi, seiring perkembangan zaman, pengalaman, kemungkinan untuk proporsional tertutup itu diberlakukan, dikembalikan lagi masih sangat terbuka lebar. Karena ya seperti yang saya katakan tadi kan, bahwa itu akan menguntungkan pihak-pihak yang jelas kader-kader politik dari partai politik yang lama itu mempunyai peluang untuk menjadi wakil rakyat. Karena ketika orang-orang baru yang bergabung, tidak mungkin mereka nanti akan diletakkan di nomor urut 1 untuk di partai politik itu dalam pencalonan kan. Sehingga kalau di depan publik banyak yang mengatakan politisi itu mereka tidak setuju,
Tapi ketika itu di tataran internal pengurus inti, ketua, sekretaris bendahara partai, tentu mereka akan menyetujui itu. Dan kalau saya melihat arah pergerakannya sepertinya setelah pemilu ini nanti disahkan akan diberlakukan tertutup, arahnya itu kemungkinan penundaan. Akan terjadi penundaan pemilu di tahun 2024. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk merubah dari terbuka ke tertutup itu. Regulasinya perlu disiapkan, undang-undangnya perlu disiapkan, infrastruktur, SDM orang-orangnya harus disiapkan. Dan partai politik sendiri ketika sekarang mereka sudah melakukan perekrutan caleg masuk di DCS, daftar caleg sementara. Ketika nanti sistem proporsional tertutup, maka peta politik itu akan berubah lagi. DCS bakal berubah juga mungkin. DCS tentu akan berubah karena yang bekerja nanti adalah partai. Ya. Jadi sementara itu aja. Nah, itu ada sana menarik nih. Artinya ada dua versi yang cukup silang pendapat. Jadi ada yang menyatakan masih berkeyakinan pemilu itu akan dilakukan secara proporsional terbuka, dan satu sisi Bung Iwan menyatakan memprediksi bakal akan ada kemungkinan besar pemilu nanti akan menerapkan sistem proporsional tertutup. Nah, lantas kalau ini Bung Muam ya, seperti disampaikan oleh Bung Iwan tadi bahwa kemungkinan besar tertutup. Apa dampaknya kalau melihat dari gejolak yang terjadi ini kira-kira dari analisis Bung Muam, Anda ini, dan Anda pun juga nanti bakal terjadi tetap masih mungkin memang itu Bung Muam mungkin perlu sedikit kita, walaupun kita bukan ahlinya ya, tapi mungkin bertukar pikiran. Bolehlah kita sedikit memaparkan negatif dan positifnya terbuka dan tertutup. Benar. Mungkin itu nanti jadi pertimbangan kan. Bagaimana? Menurut Bung Muam seperti apa itu? Iya, jadi kalau ya sebenarnya saya mengutip ini ya, bahwa Mahfud MD kan pernah bilang bahwa Undang-Undang Dasar kita itu kan menyebutkan bahwa pemilu itu kan dilakukan 5 tahun sekali. Ya kan? Artinya kalau ini terjadi penundaan, ini melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar. Iya kan? Nah, terus kekhawatiran lebih besar apa? Karena sementara pemerintah tidak mengkhawatirkan itu sebenarnya kalau dilihat ya kacamata kita perkembangan. Ya itu satu kan. Ya artinya ya tidak ada undang-undang yang bisa sebenarnya ya melawan ketentuan yang tertulis jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Ya kan? Mungkin itu akan jurnalis secara hukum itu pasti menjadi salah satu pertimbangan MK untuk tidak menggunakan sistem proporsional tertutup. Satu, melawan konstitusi. Yang kedua, ya sistem demokrasi kita ini kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, ya kan? Bukan untuk partai sebenarnya kan. Kalau proporsional tertutup, ya kita menghambat partisipasi rakyat, ya kan, untuk kemudian memilih calon yang akan mereka pilih. Percuma mereka memberikan suara terbanyak misal kepada salah satu caleg mereka, tapi dia bukan dia. Iya, tapi kemudian diputuskan oleh partai. Nah, itu sisi negatifnya. Menurut saya ya, menurut saya. Tapi adakah kalau kita bicara pada gejolak ya, dampak negatifnya ketika kebijakan itu diputuskan, dampak sosial ada nggak yang luar biasa? Artinya misalnya demo besar-besaran atau ini melihat sejauh dampak-dampak negatifnya? Saya cukup meyakini bahwa sistem proporsional tertutup itu misal itu bisa tidak akan diputuskan oleh MK. MK tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Menurut saya ya. Yang kedua, kalaupun seperti apa yang disampaikan Bung Iwan bahwa terjadi sistem proporsional tertutup itu, kemudian terjadi penundaan pemilu, ya, wah ini akan mengundang reaksi luar biasa dari publik. Bahkan mungkin benar akan terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran bahwa rakyat memang tidak menginginkan terjadinya penundaan pemilu. Jadi kalau terjadi penundaan pemilu, artinya kan ada kekosongan. Opini dari ini ya, perspektif dari masyarakat bahwa ada upaya untuk melanggengkan atau menambah jatah presiden untuk kembali memperpanjang, dan itu melanggar
konstitusi dan semangat demokrasi bahwa presiden itu kan cukup 10 tahun. Ya kan? Kalau diperpanjang nih sejarah baru nih Bung Iwan. Satu-satunya presiden yang misal masa jabatannya misal dari 10 tahun naik jadi 11 atau 12 tahun nih gini, Jokowi. Gini Bung Muam. Jadi waktu pemilu kita di periode Presiden Soeharto itu dengan sistem proporsional tertutup, masa jabatan presiden 35 tahun Soeharto itu menjabat. Seumur hidup ya? Bahkan beliau seumur hidup. Artinya ketika kita nanti kembali ke sistem proporsional tertutup, maka periode masa jabatan presiden dan wakil presiden itu bisa jadi seperti di era Soeharto dulu. Nah ini tapi karena kita sudah kembali ke sistem tertutup. Benar, tapi kan ini kan ada asumsi atau prediksi akan terjadi gelombang gerakan. Nah ini bagaimana andai kata ini terjadi misalnya, ternyata ada golongan muncul gerakan-gerakan ini bagaimana ya? Jadi, kalau melihat? Gini. Apakah mungkin terjadi? Saya sempat juga tuh ngelihat video Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam terkait agenda konstitusi dan undang-undang pemilu itu dua hal yang berbeda. Memang betul, konstitusi dan undang-undang itu dua hal yang berbeda. Akan tetapi penundaan pemilu itu di statement Pak Mahfud itu bisa terjadi jika ada kejadian yang luar biasa. Artinya tidak menutup kemungkinan kan bahwa penundaan pemilu itu bisa dilaksanakan jika terjadi hal yang luar biasa. Hal luar biasanya itu nanti apa? Nah, ini yang harus kita kaji. Hal yang luar biasa belum? Ya, kalau menurut saya, analisa saya, kejadian luar biasa itu nanti ketika undang-undang kita mengesahkan, MK mengesahkan demokrasi kita proporsional tertutup, maka semua tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan sekarang itu akan berubah. Jadi itu dianggap luar biasa? Ya, kemudian KPU butuh membuat PKPU yang baru. Pemerintah perlu menyiapkan undang-undang yang baru. Mereka harus menyiapkan SDM, harus mensosialisasikan. Banyak hal yang harus mereka rubah untuk melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Apakah cukup waktu itu? Sementara pemilu itu akan dilaksanakan Februari 2024. Sekarang sudah di bulan Maret. Artinya kurang lebih 11 bulan. Dengan waktu 11 bulan, nanti ketika sistem itu disahkan di pertengahan tahun ini, siap nggak regulasinya? Siap nggak SDM orang-orangnya? Ketika regulasi itu betul-betul diberlakukan dan KPU maupun Bawaslu menyatakan tidak siap untuk menyelenggarakan pemilu, maka kemungkinan penundaan pemilu itu bisa saja terjadi. Nah, ini Bung, berarti kan ada celah kata yang dimainkan oleh Mahfud MD adalah kejadian luar biasa. Nah, sementara kalau dari Bung Muhammad berpandangan bahwa ketika ini terjadi diputuskan akan ada muncul gerakan-gerakan masyarakat yang bisa ya menjadi semangat rakyat. Tapi sejauh mana kekuatannya muncul? Sementara kalau kita melihat dengan dinamika perkembangan putusan pengadilan Jaksel yang memutuskan bahwa bertentangan dengan PKPU bukan undang-undang, menunda pemilu Pilkada Jaksel itu tahun 2025. Ini kan sudah bentuk pelanggaran sebenarnya, tapi gerakannya itu tidak muncul. Ini bagaimana? Ya, itu dari putusan PN Jakpus itu kan menyatakan bahwa ada gugatan dari Partai Prima yang meminta dilakukan penundaan pemilu. Nah, dari putusan PN Jakpus ini sebenarnya itu salah satu test case yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Nah, bagaimana ini? Kalau kita memang masyarakat nanti menolak, gelombang penolakan itu seharusnya sudah ada dari sekarang. Kalau saya sih tidak mendukung tertutup atau terbuka, tapi saya lebih melihat secara logika yang ada sekarang yang terjadi kan. Jadi secara rasional analisa saya sih seperti itu. Bagaimana, Bu? Sebenarnya kalau secara hukum, kenapa belum ada gejolak? Ya putusan pengadilan negeri itu kan masih ada proses lanjutan, ada banding sampai di Mahkamah Agung. Jadi mungkin ya publik juga masih melihat upaya KPU untuk melakukan banding-banding ke atas. Yang kedua, saya melihat tidak semua partai setuju dengan sistem proporsional tertutup. Ya, jadi ada 8 partai setidaknya yang saya baca di Tempo itu, dan bukan partai kecil, partai besar juga, termasuk Golkar ya, itu menolak proporsional tertutup. Yang ketiga, kalaupun memang kemudian MK memutuskan proporsional tertutup, ya undang-undangnya kan akan kembali ke DPR, kan? Digodok lagi di DPR. Nah, di DPR itu kan ada 8 partai besar, ya, masuk PKS, Demokrat, ya.
kemudian Golkar ya, yang menolak undang-undang tersebut. Ini kan alot lagi di DPR. Mungkin kejadian luar biasa yang maksud apa namanya Bung Iwan, ya itu lobby-lobby di situ mungkin ya. Nah, kalau sekarang terjadi gini Bung Mam, jadi kalau menurut saya ketika di pemberitaan di publik itu menyatakan ada 8 parpol itu tidak setuju sistem proporsional tertutup, itu secara logika menurut saya adalah bentuk mereka di depan publik membuat opini narasi di depan publik. Tapi pada faktanya mereka yang duduk di Senayan itu masa tidak mau jabatannya diperpanjang tanpa mereka pemilu, tanpa mereka ikut pileg lagi, jabatan mereka diperpanjang hingga 2025 atau 2026. Apakah anggota DPR itu tidak menyetujui itu? Tentu ini akan menguntungkan mereka. Jabatan mereka diperpanjang. Tanpa mereka harus kampanye, tanpa mereka harus mengeluarkan uang, dan seluruh DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 sampai ke pusat, sampai ke presiden akan diperpanjang jabatannya. Apakah mereka orang-orang yang membuat kebijakan yang memutuskan undang-undang itu nanti akan menolak itu? Saya rasa tidak. Nah, bagaimana, Bung? Itu kan kemarin kalau mengutip ya, ini kan kita ngutip aja dari pakar hukum Mahfud MD. Kewenangan DPR sekarang, ya kan, dengan DPR dulu kan beda. Ya kan? Kalau sekarang itu DPR tidak bisa dia mengintervensi undang-undang dasar. Artinya, ya, 5 tahun sekali pemilu itu tidak bisa ditawar lagi menurut Mahfud MD. Nah, yang saya mungkin yang menurut Mahfud MD apa namanya? Sampaian. Di apa namanya? Ada upaya luar biasa ya di luar itu. Saya rasa itu gerakan massa. Lebih kepada gerakan massa. Gerakan massa seperti tahun 98. Ya, tapi kan kalau kita mengacu ke tragedi 98, itu kan memang terjadi ketidaksolidan dalam pemerintahan yang dibangun oleh pemerintah saat itu. Artinya dari unsur-unsur TNI Polri yang saat itu kalau saya baca di beberapa literasi itu tidak satu komando. Nah, itu yang terjadi chaos akhirnya sampai massa menduduki kantor DPR Senayan. Nah, ini berbeda maksud secara kasuistik. Nah, bagaimana ya? Artinya kalau seperti jadi memang konstitusi itu mengamanahkan agenda pesta demokrasi itu 5 tahun sekali. Tapi kan dengan adanya undang-undang itu tadi, pilkada saja. Pilkada gubernur kita di Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan tahun 2020. Dan berakhir masa jabatannya itu di tahun 2024. Itu artinya masa jabatan gubernur kita tidak sampai 5 tahun. Ya. Bahkan tidak sampai 4 tahun. Ya, mangkas. Dan mereka sudah akan melaksanakan pesta demokrasi lagi di tahun 2024. Artinya agenda konstitusi itu artinya kan bisa dilaksanakan, bisa dimajukan ataupun bisa dimundurkan. Kalau bicara tadi karena kita berkaca dari pilkada itu kan. Ya. Idealnya jabatan kepala daerah itu 5 tahun baru dilaksanakan pesta demokrasi. Ini kontradiksi ini. Ini sementara pilkada gubernur kita kemarin itu 2020, 2024 sudah dilaksanakan. Artinya nggak sampai 4 tahun jabatannya. Ya kan? Nah, bagaimana tuh, Bu? Artinya dari secara masa jabatan melanggar konstitusi juga sebenarnya ketika pemerintah juga memaksakan itu pilkada serentak. Nah, ini bagaimana nih kan? Artinya sebuah hal yang bukan yang tidak mungkin ini terjadi. Jadi pemilihan presiden itu termaktub jelas di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan presiden itu dilakukan 5 tahun sekali. Sementara tahu saya kalau pemilihan kepala daerah, gubernur dan wali kota itu tidak termaktub dengan jelas di konstitusi Undang-Undang Dasar. Nah, jadi mungkin ada di undang-undang, dan undang-undang ini kan ya dibuat oleh mungkin ada celah bagi apa namanya pemilu gubernur, wali kota maupun bupati untuk bisa 4 atau 3 tahun untuk efisiensi di KPU-nya ya. Untuk efisiensi itu mungkin KPU ya kalau serentak lebih murah mungkin kan biayanya. Jadi diserentakkan semua. Tapi kalau untuk dan dia tetap kan mengacu ke pemilihan presiden. Dan kembali lagi kalau menurut saya tadi itu dulu di era Presiden Soeharto ketika pemilu proporsional tertutup, Presiden Soeharto itu menjadi presiden berkali-kali bahkan hingga 35 tahun kan. Artinya ketika kata kuncinya itu nanti kalau menurut saya kita lihat akan diberlakukan sistem demokrasi kita proporsional tertutup atau terbuka. Kalau memang diberlakukan tertutup, artinya
kita akan ada perpanjangan dan kemungkinan besar penundaan pemilu. Itu kesimpulan saya kan, Bang Muam sama Bung Dama. Tapi kan semuanya ini kita kan di sini diskusi. Mungkin nanti pemerintah pusat kita tunggulah apa keputusan dari pemerintah pusat. Kita di daerah ini, apalagi kita sebagai rakyat, apa yang kita bicarakan mungkin bukan keputusan mereka. Benar. Mereka yang para pengambil kebijakan dan keputusan di pusat kan. Oke. Nah, jadi sana itu tadi cukup alot juga perbincangan kita tentang topik sejauh mana menakar kebijakan keputusan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup kah atau terbuka, atau nanti ada kemungkinan ketika dua kebijakan diputuskan akan berdampak lanjut atau tidakkah pemilu 2024 serentak mendatang. Nah, ini nanti kita tunggu, Bung. Kita tunggu keputusan pemerintah pusat. Kalau mereka sudah memutuskan, nanti kita dialog lagi. Nah, tapi jadi era Soeharto, saya jelaskan itu berbeda. Soeharto itu bisa jadi presiden 35 tahun. Ya. Itu kan karena dipilih oleh DPR. Kalau sekarang diterapkan proporsional tertutup, ya, pemilihan presiden kan tetap oleh rakyat. Tidak. Ketika itu nanti kembali tertutup, maka tidak menutup kemungkinan presiden akan dipilih oleh DPR lagi. Oh, itu udah Nah, artinya kan tidak tertutup kemungkinan kepala daerah akan dipilih oleh DPR lagi nanti. Dan presiden pun tidak tertutup kemungkinan akan dipilih DPR lagi. Artinya ini apakah berlaku mundur kebijakan politik kita nanti? Melihat. Saya sempat ngobrol sama salah satu tokoh di Bengkulu. Kalau tertutup itu belum tentu nanti dikatakan mundur. Karena kita harus coba dulu, karena sistemnya sudah berubah. Era sekarang dengan era tahun 90-an dulu sudah berubah. Teknologi udah maju. Jadi kalau kita ingin mengatakan proporsional itu tertutup itu nanti kemunduran demokrasi, belum tentu. Siapa tahu bisa jadi lebih baik. Intinya harus dicoba dulu, Bung Muam. Dan semuanya tergantung keputusan dari pemerintah pusat. Nah, ada sana tadi cukup alot diskusi kita, tapi mungkin ada satu sesi yang mungkin belum dibedah bahwa terkait plus minus atau untung ruginya ketika kebijakan proporsional tertutup dan terbuka. Ini dari kacamata Bung gimana melihat kemungkinan itu, kemungkinan dampak keuntungan bagi siapakah ketika pemilihan tertutup atau terbuka? Ya, kalau pemilihan tertutup kan jelas itu kepentingan internal ya, internal partai. Jadi elit-elit partai yang ya ini kan jadi istilahnya otoriter partai, otoritas partai kan. Jadi partai menjadi otoriter gitu. Dia bisa menentukan siapa caleg yang akan dijadikan dewan ke depan kan. Nah, ini sebenarnya sih kalau dalam sejarah kita, ya kita kan menentang sistem-sistem yang otoriter. Kita inginnya bahwa ya idealnya ya, ini bicara ideal ya. Teorinya kan ya suara rakyat, suara Tuhan gitu kan. Jangan dicuri oleh partai gitu kan. Nah, jadi kalau rakyat maunya si A, ya si A yang jadi gitu kan. Nah, ya itu kekurangan dari sistem proporsional tertutup. Kemudian golput ya? Dari rakyat oleh rakyat seperti yang kita belajar di kampus-kampus kan, rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu kan tidak tercipta itu. Nah, jadi dalam teori demokrasi, ya ini sebenarnya cacat gitu kan, sistem proporsional tertutup. Tapi bagi orang-orang partai, wah ini peluang. Ini mantap sekali gitu. Nah, bagaimana? Mantap sekali gitu. Iya, sebenarnya kalau saya secara pribadi menilai, apalagi bagi orang-orang di luar partai politik seperti kita ini kan, tentu akan lebih menguntungkan jika demokrasi kita itu sistem proporsional terbuka. Karena akan membuka peluang bagi siapapun juga untuk menjadi wakil rakyat. Dengan sistem proporsional terbuka, dan saya menilai sistem proporsional terbuka ini selama ini sudah berjalan dengan baik di Indonesia, dan saya pun setuju. Akan tetapi kita ini kan hanya rakyat biasa, yang membuat kebijakan itu adalah mereka yang duduk di Senayan, dan sistem proporsional tertutup ini akan sangat-sangat menguntungkan bagi para pengurus partai dan kader-kader partai. Jadi nanti yang akan duduk menjadi wakil rakyat di Senayan, di DPR provinsi, kabupaten, kota, itu mereka yang sudah lama menjadi kader pengurus partai. Dan saya rasa kita walaupun keluar-keluar di bawah sebagai rakyat, kita bukan pengambil keputusan di sana. Jadi kita tetap akan mengikuti keputusan yang diputuskan oleh wakil-wakil kita di Senayan. Akan tetapi
sumbang saran yang kita sampaikan tadi seperti itulah yang disampaikan Bung Muam tadi kan. Jadi begini, artinya bahwa apa yang dikhawatirkan kawan-kawan tadi, bahwa nanti tingkat partisipasi pemilih akan banyak gelombang, dan mungkin tadi dengan pemerintah tadi ketika menerapkan sistem proporsional tertutup, maka pemilihan presiden akan dikembalikan ke DPR, gubernur juga akan kembali ke DPR. Jadi memang untuk menekan angka partisipasi masyarakat sebenarnya dengan kebijakan tertutup tadi, bagaimana ya? Ujungnya arahnya sudah kemana? Saya nggak ada pemilu, nggak ada pemilu juga. Iya. Tetap kan, tapi kan sama Soeharto kan tetap pemilu ya? Enggak, karena saya sempat baca salah satu artikel media nasional itu menyatakan dengan sistem demokrasi kita proporsional terbuka, ketika Pilpres 2019 rakyat kita ini udah terkotak-kotak. Nah. Dan dengan nanti kembali ke proporsional tertutup, harapan mereka yang akan mengesahkan itu, harapannya nanti tidak terjadi lagi kejadian seperti Pilpres di 2019, di mana rakyat Indonesia sudah mulai cebong dan kampret gitu kan, udah gimana saling bully ya. Ya, jadi untuk meminimalisir itu mungkin. Itu mungkin ancaman NKRI kita mungkin ya. Bagaimana Bu? Ini kan bentuk ancaman juga kalau ketika masyarakat kita sudah terkotak-kotak, ya kan, tersekat oleh kepentingan. Bagi orang yang setuju dengan sistem proporsional tertutup, pasti itu jadi alasan. Ini kan proses demokrasi. Ya. Jadi terciptanya cebong kampret segala macam. Ya demokrasi kita ini kan baru sekitar 20 tahun lebih. Ya kan? Jadi kedewasaan berdemokrasi ya tetaplah walaupun terkotak-kotak begitu, pasca pemilihan presiden, masyarakat kan mulai sadar. Ketika misal Jokowi menjadikan Prabowo sebagai menteri, orang juga akhirnya sadar, nggak jelas juga kita kemarin itu kan, cebong kampret segala macam. Jadi itu proses pendewasaan. Jadi kalau itu alasannya, ya kita mundur. Kalau proporsional tertutup, Iwan, jadi kita melegalkan kembali atau misal membangkitkan kembali otoriter di partai. Artinya suap, kemudian korupsi, ya kan, segala macam, ya kan, itu akan makin marah. Tapi di kalangan mereka, gitu, di kalangan elit partai. Kemudian itu jelas sama saja merugikan rakyat juga. Artinya kata kunci itu kemunduran ya. Kemunduran. Ketika proporsional tertutup diberlakukan. Iya, proporsional tertutup. Kemunduran. Kalau menurut saya belum tentu kemunduran. Karena kita perlu mencobanya lagi. Ketika kita menyatakan itu nanti kemunduran demokrasi, belum tentu, karena belum kita coba. Kalau nanti kita evaluasi lagi proporsional tertutup dibandingkan dengan yang periode sebelumnya, dibandingkan dengan yang terbuka sudah kita jalani sekarang, itu kan perlu dievaluasi dulu. Nggak bisa kita sekarang mengatakan itu kemunduran demokrasi. Dicoba dulu. Oke. Jadi clear menurut aku ya. Jadi sistem proporsional tertutup itu sudah dievaluasi dulu ya. Zaman Soeharto 35 tahun tertutup ya kan. Kemudian diubah menjadi proporsional terbuka. Sudah cukup artinya? Ya, sudah cukup evaluasinya. Untuk membandingkan. Terjadi apa? Terjadi kekuasaan yang terlalu lama. 35 tahun jadi presiden. Soeharto bahkan bisa menjadi presiden seumur hidup. Akhirnya muncul gerakan 98 ya kan, menyadari ya bahwa kita harus berubah, ya, melakukan perubahan. Akhirnya muncul reformasi. Reformasi merubah sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini secara teori ya. Teorinya ya artinya dengan sistem proporsional terbuka lebih transparan, akuntabel kan, dan lebih menguntungkan rakyat secara luas gitu. Kalau sistem proporsional tertutup itu menciptakan kroni-kroni elit politik yang korup ya kan, yang kemudian jadi mafia serakah akan kekuasaan, dan ya itu melanggengkan kekuasaan. Ini menciptakan oligarki. Jadi itu jadi dengan dua perspektif yang sangat berbeda ini, semoga saja bisa menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan yang di luar sana ya, untuk bisa memperkaya aspirasi opini masyarakat, dan mungkin ini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat, khususnya kalangan-kalangan muda, masyarakat Bengkulu, agar nanti ke depannya ketika opsi kebijakan sistem pemilu itu diberlakukan tertutup, ini dampaknya. Ketika opsi operasional terbuka
dipilih, ini dampaknya. Tinggal lagi nanti akan ada pasti dampak. Dampak ini bisa positif, bisa negatif. Bisa yang paling banyak positif, ataukah bisa sebaliknya, banyaklah dampak negatif atau mudaratnya. Tentu saja itu ada di tangan para pemangku kebijakan. Dan pada prinsipnya rakyat ini sekedar menjalankan saja ya, mengikuti ritme regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya kan Pak ya? Nah, tinggal lagi kita menanti sejauh manakah keseriusan, kesiapan pemerintah dalam menentukan kebijakan arah politik 2024 mendatang. Oke, terima kasih Bung atas waktunya Bung. Semoga bisa mencerahkan masyarakat Provinsi Bengkulu. Bung Amin ini. Dan Bung Iwan, terima kasih ya. Ya, semoga sukses selalu anak muda Bengkulu. Dan itu saja diskusi kita di sana. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa mengedukasi dari program ini. Dan akhir kata kami bertiga undur diri. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.